Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now I'd like to uh, present and explains about our material report presentation. Yeah, report presentation. Report presentation is the end of our material. Yeah, especially your course. Now, to the point, I'm going to explain about report presentation. I think you have ever heard or have ever made writing or your assignment, maybe. Okay, because when you got an assignment to make writing, yeah, you have to report your writing. Okay, in reporting writing, you need to know what should be prepared. Here we are going to discuss about report presentation. Report presentation is not always formal, yeah. It can be informal too. Report presentation is like common presentation, yeah. However, you have to get the point while presenting your report, such as you print up to content of writing, ya. Oke. Jadi kalian pasti pernah mendapatkan tugas untuk menulis sebuah karya ilmiah, sebuah tugas akhir misalnya untuk menuliskan sesuatu, dan pada akhirnya kalian harus mempresentasikan hasil karya tulis kalian. Dan ya tentunya di bab terakhir ini kalian harus wajib tahu apa yang harus dipersiapkan. Yang tadi yang Miss bilang adalah to know what you should be prepared, ya, yang harus dipersiapkan apa aja. Dan sekarang mungkin Miss akan membahas poin-poinnya kepada kalian, poin-poin pentingnya. Maka please attention, okay? Nah, report presentation yang tadi Miss bahas adalah report your writing, ya, mempresentasikan hasil karya tulis kalian. Nah, apa aja sih? Itu bisa disampaikan, bisa dipresentasikan melalui dua tahap, ya. Yang pertama dari misalnya kalian bisa mencari dengan oral. Bisa di oral itu kalian harus tahu ekspresi-ekspresi apa yang harus kalian gunakan ketika akan introduction your subject, ya. And then when you give question maybe, ya. Okay, the link questions for your presenter untuk misalnya readers, misalnya untuk para penonton gitu kan, ya, dan lain sebagainya yang memperhatikan. Nah, itu kalian akan memberikan misalnya memberikan peluang untuk bertanya kepada mereka gitu kan. Dan misalnya ekspresi untuk conclusion, ya, summarize itu seperti apa ekspresinya, nanti kalian akan tahu, ya. Dan juga misalnya lewat written kalian formatnya ini bisa lihat, ya, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama adalah title, ya. Oke. Title. Dan misalnya kalau kalian akan mempresentasikan, kalian harus tahu dulu dong judul yang akan dibawakan apa. Biasanya ini kalau misalnya judul itu harus gini, the title of report has to ribbon all part of report, ya. Besides that, a title has to invite the reader interested. The title should be simple. Jadi title-nya itu, judulnya itu simple dan mengcover keseluruhan isi
juga mudah dimengerti. Itu adalah title-nya di sini. Oke, poin pentingnya. Dan purpose itu adalah purpose itu atau misalnya word itu adalah kata pengantar. Kalian biasanya menulis sebuah kata pengantar ya, biasanya ini, dan juga introduction, pengenalan terhadap misalnya sebuah materi generalnya seperti apa, terus kontennya, dan closing ya pasti kalian sudah paham seperti ya, yang seperti biasanya membuat sebuah karya tulis, juga bibliografi juga ya untuk pendukung dan appendix seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini yang expression presentation report. Di sini di LKS ya, bisa lihat di sini ada beberapa ekspresi seperti ekspresi introduction the subject ya. For example, like this, I'd like to start the subject, ya. Or first of all, nah ini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika akan memperkenalkan terlebih dahulu judul atau misalnya materi yang akan kalian bahas, atau presentasikan. Dan ketika finish one subject, ketika selesai materi satu, misalnya ingin melanjutkan lagi, kalian bisa menggunakan well, I have told you about, or this all I have to say about. Ini ekspresi yang bisa kalian gunakan ya. Dan starting another subject like next, now I'd like to discuss ya. Bisa ya untuk misalnya mengawali subjek yang lain, misalnya materi untuk yang lain yang akan kalian bahas, bisa menggunakan next selanjutnya, misalnya now I'd like to discuss. Sekarang saya akan mendiskusikan atau misalnya. Dan analyzing a point and giving recommendations. Ini bisa lihat di sini ada poin, ada ekspresinya. Let's consider this in more detail. Bisa kalian gunakan ya. Dan ini ketika kalian ingin memberikan giving an example, ketika akan memberikan contoh, kalian bisa menggunakan ini. Di sini ekspresinya for example untuk contoh, atau misalnya kalian ingin menggunakan ekspresi yang kedua, boleh as an illustration. Nah, dealing with question juga ini adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan. Oke. Nah, lanjut. Misalnya di sini ada, untuk menyimpulkan materi ya, kalian bisa gunakan ini in conclusion bla bla bla, atau finally let me remind you some of the issue we have coverage bla bla bla. Nah, itu ekspresi yang bisa kalian gunakan ya. Please remember and do it. Oke. Nah, itu mungkin saja dari segi poin bagaimana secara presentasi oral maupun written. Okay guys, we are going to explain about reported speech ya. Reported speech itu seperti apa? Ini masih berkaitan dengan pembahasan yang tadi adalah report presentations, yang dimana nanti ininya kalian akan mempergunakan reported speech atau misalnya kalimat yang mengandung kalimat direct dan juga kalimat reported atau indirect. Di sini adalah yang pertama ini adalah bentuk kalimat direct artinya kalimat langsung, dan yang kedua ini adalah reported adalah kalimat ya, bentuk kalimat yang kedua. Perbedaannya kita lihat dari di sini ya. Di sini dia menggunakan di direct, kalimat direct itu dia menggunakan tanda kutip ya, tanda kutip dan koma lalu tanda kutip. Nah, lalu di sini ada reported verbs-nya ya, untuk memberitahukan siapa yang misalnya yang berkata, siapa yang bertanya, dan siapa yang memberikan informasi. Dan ini di sini ya menambahkan reported verb-nya. Di garis bawahi dulu, ini adalah underline-nya adalah termasuk dari reported verbs ya. Dan ini yang kedua adalah said the pupils itu adalah reported verb. Oke, kita langsung aja kita pahami kalimat dari direct dan kalimat dari reporting. Oke, baik. Kalimat dari direct di sini, we will perform a poem tomorrow, said the pupils. Ini adalah termasuk kalimat direct secara langsung. Artinya si murid tersebut adalah berdialog secara langsung dengan lawan bicara. Kita akan kita akan menampilkan sebuah puisi ya besok, telah berkata murid-murid. Nah, ini adalah direct ya. Jadi dia menggunakan tanda kutip
dan menggunakan dan tanda kutip sini ya. Dan kalau ingin diubah ya, ketika diubah menjadi reportive indirect contohnya ya, kalimat secara tidak langsung, mengapa mengubah adalah the pupilsnya itu yang menjadi reportive verb itu kita letakkan di awal kalimat ya. Dan state-nya ini adalah kata kerja yang udah lampau kita letakkan setelah subjek tersebut. Jangan dan menggunakan that ya. Nah, ketika indirect ini diubah menjadi kalimat indirect, ini kita menggunakan that ya sebagai pelengkap kalimat ini ya. Dan subjek dan ada perubahan subjek pronoun yang tadinya dia yang directnya adalah secara langsung kami, kita, dan ketika di report ya, ketika di report atau indirect kita menggunakan they. Dan will-nya ini berubah menjadi past. Nah, jadi past future jadi would perform upon the following day ya. Sama saja ini hari berikutnya sama saja dengan tomorrow, sama saja, hanya saja yang membedakan adalah ketika diubah menjadi report dia tidak menggunakan tanda kutip ya, tanda kutip. Dan ini reportive verbnya ini diletakkan di awal kalimat, dan tidak lupa kita menambahkan that di sini. Setelah itu we-nya ini berubah pronounnya menjadi they ya. Oke, dan yang tadinya dia menggunakan kata kerja yang pertama ya, will itu kan bentuk rumus dari future, dan dia menggunakan kata kerja menggunakan will itu adalah ketika dilampaukan dia berubah menjadi would ya, would prefer from a film the following day ya. Oke, sebetulnya banyak sekali untuk bentuk-bentuk yang dari direct indirect menggunakan beberapa tenses ya, tenses yang akan kalian pahami nanti tentunya. Cukup kalian untuk latihan di rumah dan hafalkan. Ketika misalnya contoh, saya ambil salah satu dari ini ya. Nah, di sini di LKS kalian akan menemukan contoh, nah seperti ini ya, contohnya direct speech dan reportive speech. Di sini menggunakan tensesnya present simple. Nah ya, ketika ingin menjadikan report speech kalimat tidak langsung, kalian bisa ini he said-nya adalah tidak menggunakan tanda kutip ya tentunya, yang di awal, dan menggunakan that dan I cook, dan cook-nya ini kata kerja pertama diubah menjadi kata kerja kedua. Oke ya. Oke, terima kasih. Thank you for attention. Bye bye, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.